Penganiaya Muhammad Lutfi, dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, diperiksa penyidik Polda Sumatera Selatan pada Jumat 13 Desember. Terduga pelaku berinisial DT merupakan sopir dari sesama koas Fakultas Kedokteran Unsri berinisial LD. Dia datang bersama kuasa hukumnya Titis Rahmawati ke Polda Sumsel pada Jumat hari ini. DT tampak mengenakan kemeja berwarna gelap dan menutup wajahnya menggunakan masker. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Polisi Sunaryo mengatakan terduga pelaku diperiksa di Unit 5, Subdit 3 Catandras Polda Sumsel. Ia diperiksa dan dimintai keterangan terkait peristiwa dugaan penganiayaan tersebut. Dia juga belum ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain memeriksa terlapor, Subdit 3 Catandras Polda Sumsel juga telah turun ke lokasi kejadian dan mengamankan rekaman CCTV dari kafe tersebut. Terkait laporan korban, dijelaskan Sunarto bahwa pada Rabu malam, korban sudah membuat laporan ke SPKT Polda Sumsel. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami sejumlah luka lebam di pelipis sebelah kiri. Kemudian di bagian mata akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor. Sementara itu, kuasa hukum terlapor, Titis, menjelaskan bahwa DT akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dia juga akan menemui korban maupun pihak Fakultas Kedokteran Unsri terkait kejadian ini. Kasus tersebut viral karena Lutfi yang merupakan dokter koas Fakultas Kedokteran Unsri dipukul dan dianiaya oleh pria berbaju merah yang belakangan diketahui berinisial DT. Pemukulan terjadi di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Demang Lebur Daun, Palembang pada Rabu malam. Beredar informasi bahwa penganiayaan itu dipicu oleh jadwal piket yang diatur oleh Lutfi untuk bertugas di rumah sakit pada malam tahun baru. Namun keluarga dari salah satu dokter tidak menerima jadwal yang telah dibuat oleh korban, sehingga aksi penganiayaan itu pun akhirnya terjadi. Ini adalah dalam rangka kami sebagai kuasa hukum dari calon tersangka. Ya, karena kami bilang calon tersangka karena memang proses hukum sedang berjalan dan kami pun sangat kooperatif untuk menyerahkan calon tersangka ini karena memang sebagaimana video yang viral, memang dia melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak dibenarkan secara hukum, menganiaya seseorang. Dan di sini juga kita akan meluruskan berita-berita mengatakan bahwa terkesan dari si keluarga kita juga selain pengacara dari si calon tersangka yang melakukan pemukulan, kita juga dari keluarga si Ibu Lady gitu yang berusaha apa sih sebenarnya ini persoalannya sangat-sangat sepele. Hanya tentang penjadwalan dari kegiatan koas dari Fakultas Kedokteran itu. Jadi karena mungkin berbeda umur ya, yang satu memang mahasiswa yang dengan berusaha memang dia mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu beban dari kampusnya, yang kebetulan anak ibu yang si Lady juga memang sedang mengikuti proses yang sama, ya mau nggak mau terjadi miskomunikasi dan ini kita akan berupaya melakukan suatu mediasi dan juga akan melakukan pertanggungjawaban dengan melakukan pembiayaan pengobatan dan kita juga akan melakukan kepada dekan maupun kepada kaprodinya supaya dapat meminimalisirlah permasalahan ini sehingga tidak melebar terlalu jauh dan terkesan ada hal-hal yang di luar sudah konteks yang sebenarnya terjadi seperti itu. Ini adalah dalam rangka kami sebagai update penanganan terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh seorang korban yang juga sedang menjalani koas atas nama Lutfi Muhammad
Muhammad Rizky ya. Lutfi. Muhammad Lutfi, mohon maaf. Muhammad Lutfi, bahwa terhadap korban sendiri sudah dilakukan pemeriksaan BAP di rumah sakit karena memang kondisinya sakit ya, kemudian juga dengan saksi. Kemudian update-nya bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di unit 5 ya, di subdit 3 di unit 5, sudah datang tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Apakah akan langsung ditahan Pak? Belum, nanti diselesaikan pemeriksaannya dulu ya. Bocoran sedikit yang diperiksa ini sebagai apa nih Pak Kabit? Hubungannya ini? Terduga terlapor. Ya, informasinya sopir atau seperti apa? Yang baru datang dan baru diterima oleh subdit 3 ya. Nanti update kita sampaikan lagi. Oke, terima kasih. Ya, jadi dari SPKT Polda Sumsel menerima laporan polisi dari saksi korban atas nama Muhammad Lutfi Hadian. Kita terima laporan pada hari Rabu tanggal 11 Desember kemarin sekitar jam 19 malam ya. Yang mana saksi korban mengaku mendapatkan penganiayaan, ya, mengalami kasus penganiayaan yang terjadi di salah satu kafe di Demang Lebar Daun, Palembang. Terlapornya masih dalam lidik. Kemudian sampai saat ini kita masih sifatnya interogasi awal ke pihak korban karena sampai saat ini korban masih menjalani perawatan intensif ya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Korban mengalami luka lebam di pelipis ya, sebelah kiri, kemudian lebam matanya merah, kemudian juga di bagian bawah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor. Untuk saksi sudah berapa banyak Pak yang diperiksa? Ya, seperti saya katakan, laporan itu kita terima tanggal 11 sore kemarin, kemudian kemarin saya cek disposisi dari direktur kemarin tanggal 12, kemudian turun ke subdit 3, tadi pagi saya cek ke subdit 3 baru diterima kemarin sore, kemudian tim dari subdit 3 langsung bergerak mendatangi dan cek TKP, kemudian untuk pemeriksaan saksi-saksi direncanakan mulai hari ini, kemudian tim yang ke TKP juga sudah mengamankan CCTV karena CCTV-nya berfungsi. Pak, rencana pemanggilan terlapor kapan Pak? Ya tentu kita dapatkan keterangan lengkap dulu dari korban, kemudian dari saksi-saksi, nanti mengarah kepada terlapornya ini siapa. Belum diketahui ya Pak identitas pelapor Pak? Belum. Tapi yang memukul di video itu bisa diklarifikasi itu koas atau bukan Pak? Yang memukul, yang pakai baju merah, pelaku. Belum. Jadi kepada korban juga sifatnya baru interogasi aja sambil kita datangi, kita jenguk di rumah sakit, kemudian itu baru situasi bertanya-tanya. Jadi belum bisa kita panggil ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, begitu juga saksi lain. Pasalnya Viral di media sosial, keluarga penganiaya Muhammad Lutfi, Dokter Koas Fakultas Kedokteran Unsri Palembang, meminta agar kasus diselesaikan secara damai. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram @hendracipta_search yang turut menyoroti insiden tersebut. Pada Kamis 12 Desember, dia membagikan isi chat dengan keluarga Muhammad Lutfi.
Dalam percakapan tersebut, dikatakan bahwa keluarga korban berterima kasih kepada Hendra karena sudah memviralkan kejadian tersebut, sehingga kini bisa menjadi sorotan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun ternyata terduga pelaku penganiayaan berinisial DT belum meminta maaf kepada korban. Pihak keluarga korban menjelaskan bahwa keluarga pelaku meminta jalur damai. Ibu dari DT juga sempat datang ke Rumah Sakit Bayangkara dan meminta kasus diselesaikan dengan cara damai. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Dr. Syarif Hussein, menyampaikan keprihatinan atas aksi pemukulan dan penganiayaan tersebut. Saat ini pihak kampus sudah membentuk tim investigasi internal yang bertugas mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi permasalahan. Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Yulis, mengatakan jika kedua mahasiswa koas yang berselisih sedang melaksanakan praktik di tempatnya. Kasus penganiayaan yang dialami oleh Muhammad Lutfi tersebut juga telah dilaporkan ke kepolisian. DT, terduga pelaku, juga menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumsel pada Jumat hari ini. Pemirsa, aksi penganiayaan terhadap dokter koas Fakultas Kedokteran Unsri Palembang di sebuah kafe menjadi sorotan publik. Dugaan penganiayaan yang terjadi pada Rabu malam tersebut terjadi di latar belakangi perselisihan tentang jadwal piket atau jaga koas yang diatur oleh korban. Belakangan diketahui sosok pria yang nekat menghajar dokter koas tersebut diduga merupakan sopir dari keluarga mahasiswa koas Fakultas Kedokteran Unsri yang diduga tidak menerima pergantian jadwal piket malam saat pergantian akhir tahun. Pria tersebut melayangkan bogeman setelah korban Lutfi membantah ucapan dari seorang wanita yang diduga majikannya. Tertera di tangkapan layar jika korban pemukulan merupakan ketua stase anak. Korban diketahui sudah 3 kali mengganti jadwal jaga karena tidak pernah puas. Dijelaskan juga dalam tangkapan layar percakapan yang beredar sebelum kejadian pemukulan, korban pulang dari jadwal jaga stase anak pukul 16 waktu Indonesia Barat karena mendapatkan telepon dari ibu mahasiswi. Korban bersama kedua teman koasnya akhirnya menemui mahasiswi dan ibunya membahas soal jadwal jaga. Kemudian korban dan temannya tersebut dianggap tidak merespons atau menyepelekan perkataan dari ibu mahasiswi tersebut. Sehingga sang sopir mahasiswa itu, sang sopir keluarga mahasiswi tersebut naik pitam hingga melakukan aksi penganiayaan. Akhirnya cekcok tidak terelakkan dan saling melempar pukulan seperti yang terjadi dalam video viral tersebut. Disebutkan bahwa ibu mahasiswi koas itu diduga sempat mengintimidasi korban Muhammad Lutfi. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah karena penganiayaan tersebut sehingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Audi, kakak korban, mengatakan kondisi terkini sang adik masih dirawat di rumah sakit. Kini terlapor DT yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap dokter tersebut sudah diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Selatan, didampingi oleh kuasa hukumnya pasca dilaporkan oleh korban pada 13 Desember 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.